Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Kamis hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa Injil. Mengapa ini penting? Supaya kita bisa mengerti maksud dan tujuan Injil, apa yang harus kita kerjakan. Seperti ini saudara, kalau kita ingin fasih bicara dalam bahasa daerah atau bahasa asing, kita perlu belajar tata bahasanya, grammar. Grammarnya harus benar. Nah, contoh, kalau dalam bahasa Sunda, misalnya seseorang berkata nih, teh, ngeteh teh. Nah, ini bahasa Sunda. Nah, kita pasti akan bingung. Apa ini orang teh. Nggak ngerti bahasa apa yang dimaksud oleh orang Sunda itu. Tapi artinya adalah, kakak, apakah kakak minum teh? Nah, itu kita harus mengerti tata bahasanya. Artinya apa? Demikian pula dalam kita hidup berpadanan dengan Injil, kita perlu memahami tata bahasa Injil. Kalau kita nggak mengerti, kita pasti tersesat. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Injil urutannya, yaitu indikatif diikuti imperatif. Indikatif diikuti imperatif. Ini polanya. Jadi pola ini muncul di seluruh bagian Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat beberapa contohnya. Nah, teks pertama adalah dalam Roma 6 ayat 18 sampai 19. Roma 6 ayat 18 sampai 19. Indikatifnya seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18. Imperatifnya di ayat 19. Sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Itu di Roma. Kemudian di Galatia 5 ayat 16, indikatifnya seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 24. Ayat 16 itu imperatifnya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia. Kemudian di Efesus pasal 4 ayat 32. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ini indikatifnya. Kemudian imperatifnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kemudian di Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 itu indikatifnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Imperatifnya, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ayat 12. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita akan dapat memikirkan beberapa kontras dari aspek indikatif dan imperatif dari Injil. Indikatifnya adalah sebagai berikut. Fakta yang terjadi, yang telah terjadi, kemudian diikuti oleh perintah dan larangan. Itu imperatifnya. Kemudian indikatifnya adalah sebuah deklarasi Injil. Kemudian ada kewajiban Injil. Apa yang telah Kristus lakukan sebagai indikatifnya, dan terus kemudian apa yang kita perlu lakukan imperatifnya. Kemudian terakhir indikatifnya adalah being, siapa kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita menjadi becoming, itulah imperatifnya, bagaimana kita diubahkan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita nggak paham tentang tata bahasa ini, kita akan jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang fatal, yaitu legalisme, gila hukum, atau antinomianisme, alergi terhadap hukum. Nah, apa artinya ini? Nah, legalisme adalah kita menekankan imperatif, kekurangan indikatif. Nah, gereja-gereja Tuhan yang terjebak dalam legalisme, bila Injil indikatifnya tidak ditekankan,
Kita akan memikul kembali kuk hukum demi menyenangkan Allah. Padahal Allah telah sepenuhnya mengasihi kita saat Ia mengutus anaknya untuk mati, menerima murkanya atas dosa, menggantikan kita. Kita nggak peduli indikatifnya, kita menekankan imperatifnya, perintah-perintah, larangan, kewajiban. Nah, kita nggak ngerti fakta yang telah terjadi. Kita akan pikul lagi beban perintah Tuhan itu. Kita berjuang untuk menyenangkan Allah. Padahal kita tidak akan pernah dapat menyenangkan Allah dengan menaati hukum. Karena kita nggak sanggup menaati 100% hukum Taurat itu. Hukum dapat menyatakan dosa dalam hati kita, namun tidak dapat menyingkirkan dosa dari hati kita. Hukum itu memang menyatakan kehidupan yang kudus, namun tidak dapat menguduskan kita. Jadi butuh Injil untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian antinomianisme. Nah, ini menekankan bahwa Injil indikatif, tapi kekurangan imperatif Injil. Nah, sebaliknya, bila imperatif Injil itu tidak diajarkan, kita akan jatuh ke dalam antinomianisme. Anti itu berlawanan, nomos itu hukum, anti hukum. Jadi kita tidak akan pernah berjuang mematikan dosa. Kita tidak mau berjuang untuk melawan si jahat. Kita pasif, hanya tunggu Tuhan Yesus datang dan menolong kita. Nah, inilah akar dari kesalahan konsep pelepasan. Pengusiran setan malas, pengusiran setan cabul, roh kemalasan, roh cabul, roh dengki, iri hati. Nah, kalau kita nggak mengajarkan disiplin rohani, pertobatan, hidup kudus, nggak melihat bahwa kita punya tanggung jawab atas anugerah itu. Tanpa pertobatan, kita tidak akan lepas dari dosa kemalasan, dari dosa pornografi, dari dosa iri hati. Kita harus melatih hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan teladan Kristus. Dan itu berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada imperatif yang harus kita kerjakan, tanggung jawab kita. Kita harus ingat bahwa anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan kita berjuang melawan dosa. Jadi kita nggak lari ke anti hukum atau kita yang gila hukum. Kita berdasarkan Injil anugerah Tuhan. Ada indikatifnya, faktanya, kenyataannya yang telah dilakukan Kristus. Dan kemudian ada imperatifnya, perintah Kristus untuk kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Mengerjakan keselamatan itu. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita mengerti tata bahasa Injil. Ada indikatifnya, ada imperatifnya. Dan itu tanggung jawab kita dan pemahaman kita yang benar akan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Kami bersyukur Engkau menolong kami belajar untuk mengerti bahasa dari Injil Tuhan. Dan biarlah pengertian kami ini, perenungan kami ini, supaya benar-benar menolong kami sadar akan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Fakta dan segala karya Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami, status kami. Dan menolong kami juga ingat akan tanggung jawab kami, mengejarkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.